Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Selamat datang di IFJF Balikpapan. Bagaimana kabar Greater People semua? Saya berdoa kita semua tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali join bersama Gereja IFJF Balikpapan. Anda dapat menghubungi nomor berikut karena kami rindu dapat terkonek dengan Anda lebih lagi. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan November, sudah mendekati akhir tahun. Walaupun masih di masa pandemi COVID-19, namun firman Tuhan berkata untuk tetap bersukacita di dalam pengharapan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita berpakaian rapi dan tidak terlambat. Tidak lupa juga untuk kita mempersembahkan persembahan kita yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut ini. Karena firman Tuhan berkata, Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi berkat tambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari sebelum memberikan persembahan kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bersukacita bersama Engkau. Kami akan beribadah pada pagi hari ini. Engkau akan urapi kami. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik karena Engkau telah memberikan persembahan yang terbaik bagi kami. Engkau akan berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan akan memberkati ya Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas kami. Inilah ucapan syukur kami, hanya kami perlalaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan inilah TIOC News minggu ini. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari tetap bertekun dalam doa. Jika Anda ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Jika Anda ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Mari kita saling mendoakan dan saling menguatkan dalam kelompok sel yang disebut iCare. Next generation, kalian adalah anak panah di tangan seorang pahlawan. Tetap terkonek dengan Tuhan dan komunitas ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka, ku bersuka. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan. Demikian TIOC News minggu ini. Selamat beribadah dan Be blessed. Happy Sunday, Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun kita berada, baik yang ada di rumah, mungkin ada yang di rumah sakit atau dimanapun. Mari kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Allah kita, Dia Bapa yang baik, Dia sangat mengasihi setiap kita. Ayo kita bangkit berdiri, kita semangat, kita memuji Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, buat nafas hidup, kekuatan, kesehatan, semuanya hanya oleh karena anugerah-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bawa seluruh hidup kami Bapa. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami, sebab Engkau Allah yang setia, sebab Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah
pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Tuhan yang melawat setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu,
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kasih setia anugerah Tuhan tetap menyertai saudara. Sampai pada saat ini kita sudah masuk pada bagian terakhir dari Greater Blessing, ya, di mana 2 bulan ini kita akan mengeksplor tentang Stay the Course. Saya percaya bahwa saudara-saudara pun mungkin sudah mulai merasakan suasana Natal, sudah mulai kerasa, mall sudah mulai menyiapkan perlengkapan Natal, bahkan lagu Natal sudah mulai diputar, ya. Nah, ini adalah masa-masa bagi kita untuk kita tetap di dalam jalurnya Tuhan, tetap untuk kita beribadah kepada Tuhan, bersungguh-sungguh hati mengikut Dia, ada di dalam rencananya. Karena itu, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas anugerah penyertaan-Mu di mana kami sudah melalui
10 bulan pada tahun ini, dan kami mau masuk ke dalam 2 bulan terakhir di tahun ini. Kami percaya akan kasih setia Tuhan yang sudah memimpin kami dalam bulan-bulan yang lewat, akan meneruskan untuk kami memimpin pada bulan ini dan bulan yang akan datang. Kami akan melihat kasih kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semua yang ada pada saat ini boleh bersama-sama beribadah, menikmati segala kasih setia kebaikan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kami saat ini, Engkau-lah Tuhan yang memberikan bagi kami. Yang sakit biarlah disembuhkan, yang letih lesu diberikan semangat yang baru, yang mengalami pergumulan masalahnya diangkat oleh Tuhan. Tuhan yang memulihkan segala sesuatu, karena kami percaya Tuhan akan rencana-Mu yang indah bagi kami semua. Dan biarlah itu terjadi, dan Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh tetap di dalam track yang Tuhan sudah tetapkan atas kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mendeklarasikan kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari angkat Alkitabmu, angkat handphonemu. Mari sama-sama untuk kita mengucapkan deklarasi ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. People is our mission. Connect with God, make disciple. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, kita hari ini akan merenungkan sesuatu yang penting bagi kita semua di dalam mengikut Tuhan, yaitu stay the course, atau bahasa sederhananya adalah stay on the track, ya, tetap pada track yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Salah satu hal yang penting dalam stay the course ini adalah endurance, saudaraku. Kalau orang sedang bertanding, ya, di mana ini misalkan atletik, ya kita tahu misalkan ini lari maraton, ya. Kalau maraton orang itu punya strategi, punya kekuatan, ya, punya pengalaman dan lain sebagainya, ya. Tetapi dia akan gagal kalau dia tidak memiliki endurance, ya. Ada orang yang di awal larinya kencang begitu, diporsir tenaganya, di ujung-ujung dia sudah kelelahan dan dia tidak sanggup menyelesaikan sampai finish. Bahkan kalau saudara lihat pemain sepak bola kita, ya, PSSI, sering sekali babak pertama, wah bagus sekali, ya, luar biasa. Tetapi ketika masuk babak kedua, ketika staminanya melorot, saudaraku, maka yang terjadi banyak kesalahan, tidak konsentrasi, dan pada akhirnya jadi kalah, saudaraku, karena tidak memiliki endurance, tidak memiliki
ketahanan, staminanya tidak prima. Beda kalau kita menonton sepak bola Liga Inggris atau Liga Italia, kita bisa melihat sama ya kekuatan mereka dari babak pertama sampai babak akhir ya, bahkan kadang babak akhir lebih seru ya. Karena apa? Karena mereka memiliki endurance yang cukup untuk menunjang mereka dalam permainan sepak bola 2 kali 45 menit. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di kitab Yakobus pada pasal yang kelima ayat 7-9 bicara tentang endurance ini, maka kita akan melihat 3 hal yang perlu untuk kita sama-sama miliki supaya kita stay on the track, di mana yang pertama, saudaraku, kita perlu untuk memiliki tujuan akhir. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanamannya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ini adalah seorang petani yang musiman, saudaraku, di mana kalau di Indonesia ini nggak begitu terasa, tetapi saya pernah mengalami bertani kacang dan jagung, itu kita tahu semua ya, itu hanya 3 bulanan, 3,5 bulan umurnya. Maka itu adalah satu masa di mana saya harus bersabar. Ketika sebulan pertama masih baru tumbuh begitu, bulan kedua ya baru lihat muncul bunganya, wah senang rasanya ya. Harus dirawat lagi, dan kemudian bulan ketiga dia akan panen. Kita menunggu-nunggu masa untuk panen itu. Kita harus bersabar, tidak bisa kita panen sebelum pada waktunya. Maka kita akan memanen kacang yang masih belum matang ya, itu akan sangat-sangat tidak baik hasilnya. Atau sebelum waktunya panen kita sudah pergi meninggalkan tempat itu, berarti kita tidak kebagian juga. Jadi haruslah kita bersabar ya, untuk sampai kepada masa panen. Ada sesuatu yang ditunggu. Saya menanam kacang karena berharap. Nah, ini kebetulan kalau konteks di tempat saya dulu itu menanam kacang itu kira-kira sekitar bulan-bulan Agustus ya, atau September begitu. Nah, itu kacangnya diharapkan nanti panen ya sekitar bulan-bulan 11 atau Oktober. Nah, itu dipakai untuk kacangnya Natalan, tahun baruan ya. Ada satu tujuan akhir ya yang mau didapatkan. Nah, di dalam Tuhan kita punya tujuan akhir untuk bertemu dengan Kristus. Kita menantikan kekasih jiwa kita, Kristus, yang akan datang ke dunia ini untuk menjemput kita. Orang kudusnya, orang-orang yang dipersiapkan untuk sebuah pertemuan yang akbar, untuk sebuah karya yang luar biasa dari Tuhan atas bumi ini. Nah, kalau kita ingat akan hal itu, bahwa kita di dunia ini punya tujuan akhir untuk kita bisa suatu waktu nanti bertemu dengan Kristus, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kita akan mengarahkan semua kehidupan kita ini untuk bisa masuk dalam momentum yang luar biasa itu, supaya kita tidak menjadi orang yang malu karena kita tidak siap. Kalau orang punya tujuan, maka dia akan terarah hidupnya. Hidupnya akan diarahkan pada tujuan akhir tersebut. Banyak orang tidak menyadari bahwa kehidupannya ya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk momentum di mana kita siap menghadap Kristus pada waktunya. Sehingga
Orang membuang-buang waktu, orang berfoya-foya mungkin, menghamburkan semua potensi, semua berkat yang Tuhan berikan, menghamburkan waktunya, semua tidak diarahkan untuk bagaimana dia siap untuk menerima kedatangan Tuhan. Kita haruslah tahu, haruslah percaya bahwa ada satu akhir dari semuanya, baik kehidupan kita secara pribadi demi pribadi. Yang kedua, bahwa kita perlu untuk tahu ya, bahwa ujungnya sudah terlihat. Ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kita sudah ada di ujung dari perjalanan dunia ini, perjalanan rencana Tuhan atas bumi ini. Ujungnya sudah terlihat. Itu bicara tentang ada satu kepastian. Kalau kita sudah melihat, maka itu sebuah kepastian bahwa kita ada di dalam track yang benar, bahwa tinggal menunggu waktu untuk kita sampai ke sana. Ya, kalau saudara mungkin pernah menonton tentang perjalanan Columbus atau sejenisnya, bagaimana orang terdampar di lautan, yang berminggu-minggu, berbulan-bulan di lautan, dan suatu saat begitu mereka melihat ada daratan, wah, mereka dengan sukacita yang luar biasa, mereka akan land, maka mereka akan makin semangat mendayung, ya, perahunya. Karena apa? Karena ada satu kepastian, sesuatu yang terlihat di depan. Vision mengarahkan kita. Vision membuat kita semakin yakin, semakin memiliki kepastian bahwa kita pada waktunya akan sampai kepada tujuan kita. Itu akan bisa melampaui kelelahan kita kalau kita sudah melihat apa yang akan kita tuju. Itulah mengapa di dunia ini orang-orang yang mempunyai prestasi yang luar biasa, bekerja dengan luar biasa adalah orang-orang yang punya vision. Mereka melihat sesuatu yang orang lain tidak melihatnya. Dan karena dia melihat, maka dia mengarahkan hidupnya ke sana. Dan dia sampai pada apa yang dilihatnya. Tetapi orang yang tidak punya vision, tidak melihat ke depan, tidak melihat sesuatu di depan sana, dia tidak terpacu kehidupannya untuk semakin giat dan semakin giat, untuk mempercepat geraknya, untuk mencurahkan segala kemampuan, kekuatan apapun yang dimilikinya. Karena apa? Karena dia merasa belum tentu ada, belum tentu. Kedatangan Tuhan Yesus belum tentu datang, belum lihat katanya. Tapi Yakobus atau James melihat bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Seakan-akan, saudaraku, sudah terlihat ada penyambutan. Biarlah hati kita bergelora untuk mengikut Tuhan pada masa-masa ini. Kita melihat dengan iman kita bahwa memang sudah terlihat, ujungnya sudah dekat. Semua tanda-tanda sudah mengarahkan kesiapan dunia
untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pandemik ini membuat penetrasi IT, sistem online lebih cepat masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Seluruh dunia, satu kejadian bisa langsung terekspos ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat-sangat singkat, menjangkau jutaan jiwa, bahkan mungkin waktunya nanti bisa miliaran. Dan itu adalah sesuatu yang menandakan, saudaraku, bahwa kalau Tuhan Yesus nanti datang, maka itu akan cepat diketahui oleh seluruh dunia. Dunia disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sudah dekat, sudah terlihat bahwa tidak akan menjauh lagi. Kalau sesuatu yang terlihat itu sesuatu yang bisa kita prediksi. Tetapi tidak cukup hanya di situ. Saudaraku, yang ketiga yang mau kita lihat adalah bahwa bukan cuma terlihat tetapi akhirnya sudah dekat. Ayat yang ke-8 dan 9 mengatakan begini, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudaraku, kalau ujung terlihat memang sudah ada kepastian, saudaraku, bahwa itu sungguh-sungguh ada. Tetapi yang terlihat itu memang belum tentu dekat. Ada satu cerita waktu saya mahasiswa di Bandung, di mana ada toko buku, ya, tempat grosirnya buku. Pokoknya kalau orang yang pernah kuliah di Bandung pastilah ingat dengan tempat ini, bursa buku, ya, namanya Palasari, ya. Kalau mungkin Jakarta mirip Pasar Senen, ya, di mana di situ ada banyak sekali buku-buku yang baru maupun yang second, ya, ada di sana. Mau kita urusan duniawi, urusan surgawi ada di sana, ya. Nah, suatu saat ada dua orang perempuan yang datang ke kota itu dan melihat-lihat, dan mereka tinggal di satu hotel, ya, namanya Hotel Horizon, ya, yang jaraknya, ya, cukup dekat, saudaraku, ya, mungkin sekitar 500 meteran lah, ya, nggak sampai 1 kilo dari Palasari ini. Dan suatu saat mereka mau pulang dari Palasari ini ke hotel, dan kemudian mereka mau naik becak, dan mereka kalau di sana memang biasa kita kasih kita tanya berapa, ya, ongkos naik becak ke sana. Dan rupanya mereka tidak setuju dengan harga yang disampaikan oleh tukang becak ini, mang becak ini. Dan kemudian para nona ini mereka berargumen, ya, mang, masa segitu? Itu kan sudah terlihat, katanya. Itu kan dekat, itu kan sudah terlihat hotelnya, katanya. Memang terlihat dari toko buku ini, bursa buku ini, ya, Palasari itu. Dan kemudian Mang Beca itu bilang, Neng, gimana sih, katanya. Itu juga matahari terlihat, Neng, katanya. Ya, jadi saudaraku bisa lihat, ya, bahwa yang terlihat itu memang belum tentu dekat, hanya memang pasti itu ada, ya. Tetapi jarak itu haruslah terukur, dia sudah dekat, tidak sampai 1 kilo misalkan, ya. Kalau soal terlihat, ya, memang betul juga matahari terlihat juga, ya, tetapi betapa jauhnya matahari dari bumi ini, ya.
Nah, saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sudah dekat, butuh sedikit lagi kesabaran bagi kita. Butuh sedikit lagi untuk kita harus meneguhkan hati kita. Ya. Karena apa? Ini adalah masa-masa yang kritis. Masa-masa yang riskan, saudaraku. Memang sudah dekat, sudah terlihat. Tetapi di sisi lain juga, ini adalah masa di mana kita sudah terkuras secara emosi, secara physically, ya. Kemungkinan, ya, untuk kita tidak terkontrol, untuk kita malah menjadi bersungut-sungut bisa terjadi. Aduh, aku sudah kehabisan semuanya, kok belum sampai-sampai. Ya mungkin itu fata morgana tadi yang kita lihat itu. Ya. Atau banyak hal bisa kita katakan, bahkan kita mungkin mempersalahkan, padahal jaraknya sudah dekat. Dan kita bilang kayaknya kita ini jalurnya salah, strategi kita salah, rute yang kita ambil itu salah. Ini semua gara-gara kamu. Ini kok sampai saat ini kita belum sampai-sampai, tapi sudah dekat. Iya, tapi kenapa enggak? Dari dulu juga sudah dekat. Begitu ya. Itu banyak ngomongan orang seperti itu. Tetapi mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersabarlah, milikilah kesabaran untuk tidak berupaya menyimpang entah ke kanan entah ke kiri. Tetaplah di trackmu. Mungkin kecepatanmu berkurang, is okay, asal engkau tetap di track itu. Mungkin engkau tidak secepat dulu lagi, is okay. Tapi sepanjang kau tetap di trackmu dan kamu berjalan terus, akan sampai, karena memang dikatakan sudah dekat. Jangan izinkan sesuatu untuk menghabiskan energimu. Jangan izinkan hal-hal negatif, informasi-informasi negatif yang mempengaruhimu untuk berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Jangan melempar masalah kepada orang lain. Jangan bersungut-sungut. Saudaraku, bersungut-sungut itu adalah ekspresi dari ketidakpercayaan. Orang Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka berulang-ulang bersungut-sungut. Enggak ada air bersungut-sungut. Padahal Tuhan sudah menyertai mereka secara dahsyat luar biasa. Masa Tuhan izinkan untuk mereka mati kehausan di padang gurun? Mereka tidak menikmati daging, mereka bersungut-sungut. Ya, sering sekali mereka bersungut-sungut. Tetapi dalam keadaan itu pun Tuhan yang baik oleh anugerahnya tetap mengarahkan mereka. Tetapi yang terbaik adalah untuk tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut tidak menyenangkan hati Tuhan, karena itu mengekspresikan bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dalam situasi apapun yang sedang kita masing-masing hadapi. Karena itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah terus. Stay the course. Stay on the track. Itulah yang terbaik bagimu. Kalau engkau menyimpang ke kanan, engkau akan bayar kos untuk itu nanti.
engkau akan kehilangan waktu, kehilangan kesempatan. Engkau memboroskan energi, memboroskan hidupmu. Tapi kalau kau stay the course, itu akan memastikan engkau akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan akan kehidupanmu. Engkau akan bertemu dengan Tuhan. Engkau akan menikmati sukacita surgawi, akan menikmati hidup yang maksimum terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik jemaat yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan supaya biarlah kiranya semua umat-Mu, semua yang bersama-sama dalam ibadah ini Tuhan, Engkau menjamah hati mereka. Kalau mereka sedang jauh daripada Tuhan, mereka dibawa kembali dekat kepadamu. Ketika mereka menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, biarlah mereka dibawa untuk berbalik kembali ke dalam trek yang Tuhan tetapkan atas hidup mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan, anugerah-Mu yang besar itu melingkupi kehidupan mereka Tuhan. Tuhan anugerahkan mereka kekuatan. Tuhan berikan mereka hati yang taat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin bahwa Engkau akan datang. Kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan ke dunia ini dalam waktu yang sudah dekat ini. Karena itu biarlah kami semua boleh bersiap untuk menyambut kedatangan-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya percaya firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini akan mengubah kehidupan kita menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita akan tutup ibadah kita, mari sama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dialah sumber berkat dan kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setia, kebaikan, kemurahan-Mu yang luar biasa. Engkau senantiasa mendatangkan segala kebaikan bagi umat-Mu. Karena itu Tuhan, setiap umat-Mu yang sedang datang ke dalam rumah-Mu, yang mereka ada di rumah mereka masing-masing, tetapi hati mereka dibawa kepadamu untuk beribadah kepadamu pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah dari sorga. Biarlah berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani dicurahkan atas kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi umat-Mu yang kudus di hadapan-Mu, umat-Mu yang dipenuhi oleh iman, pengharapan dan kasih, yang membuat segala pekerjaan mereka akan berhasil, yang membuat mereka akan semakin naik dan tidak turun. Bahkan Tuhanlah yang menjadi gunung batu perlindungan bagi mereka yang akan menghalau segala sesuatu yang merugikan mereka, bahkan sakit penyakit pun dihalau dari kehidupan mereka. Tetapi segala hal yang baik, yang berkenan dan yang sempurna didatangkan atas kehidupan mereka secara berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday semua jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Shalom.
Mi